Bella, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Alfarisi dengan NIM 10223008. Saya dari program studi Hukum Pidana Islam Fakultas Syariah dari Universitas Islam Negeri Sultan Taha Saifuddin Jambi. Di sini saya akan menjelaskan makalah hukum tata negara yang berjudul HAM dalam konteks Islam dan Konstitusi. Pengertian dan istilah HAM. HAM atau hak asasi manusia adalah hak-hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia sejak lahir sebagai anugerah dari Tuhan. Hak ini berlaku secara universal tanpa memandang ras, agama, kebangsaan, jenis kelamin, atau status sosial. HAM mencakup berbagai aspek seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan berpendapat, hak mendapatkan perlindungan hukum, hak atas pendidikan, dan hak untuk tidak disiksa atau diperlakukan secara tidak manusiawi. Hak-hak ini bersifat universal atau berlaku untuk semua orang, tidak dapat dicabut dan dijamin oleh hukum nasional ataupun internasional. Hak asasi manusia atau disingkat HAM dalam bahasa Inggris dikenal dengan istilah Human Rights. Istilah ini merujuk pada hak-hak dasar yang melekat pada setiap manusia sejak lahir dan harus dihormati serta dilindungi oleh negara, hukum, dan masyarakat. Terus kedua, HAM dalam konstitusi. Hak asasi manusia dijamin dan diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 sebagai sumber hukum tertinggi di Indonesia. Pengaturan tentang HAM semakin diperkuat dengan amandemen Undang-Undang 1945 yang memasukkan bab 10A khusus tentang HAM. Beberapa poin penting tentang HAM dalam Undang-Undang 1945. 1. Pengakuan HAM sebagai hak yang melekat pada setiap warga negara. Pasal-pasal dalam Undang-Undang 1945 menjamin berbagai hak dasar seperti hak hidup, hak atas kebebasan beragama, hak atas pendidikan, dan hak perlindungan hukum. Bab 10A tentang hak asasi manusia dalam amandemen Undang-Undang 1945 khususnya pasal 28A, pasal 28J mengatur secara rinci berbagai HAM, antara lain hak hidup dan mempertahankan hidup pasal 28A, hak untuk tidak disiksa dan mendapatkan perlakuan yang adil pasal 28G, terus hak kebebasan beragama dan beribadah pasal 28E, hak atas pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi pasal 28C, terus hak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak pasal 28D, dan hak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi pasal 28E. Ketiga, peran negara dalam menjamin dan melindungi HAM. Undang-Undang 1945 menegaskan bahwa negara untuk melindungi, menjunjung tinggi, dan memenuhi HAM setiap warga negara. Keempat, pelaksanaan HAM berdasarkan prinsip persamaan dan tanpa diskriminasi. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan HAM tanpa membedakan suku, agama, ras, jenis kelamin, dan golongan. HAM ketiga, HAM dalam Islam. Hak asasi manusia dalam Islam berakar dari ajaran Al-Quran dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Islam memandang bahwa setiap manusia memiliki hak-hak yang wajib dihormati dan dilindungi karena mereka adalah makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki martabat dan kehormatan. Prinsip dasar HAM dalam Islam. 1. Hak berasal dari Allah SWT. Dalam Islam, hak asasi bukan berasal dari manusia atau negara, melainkan sebagai anugerah dari titah Allah SWT. Oleh karena itu, hak tersebut bersifat sakral dan tidak dapat diganggu gugat. Terus kedua, hak dan kewajiban yang seimbang. Setiap hak dalam Islam selalu disertai dengan kewajiban. Misalnya hak hidup disertai kewajiban untuk tidak membunuh tanpa alasan yang dibenarkan. Ketiga, kehormatan dan martabat manusia. Islam menegaskan bahwa setiap manusia mempunyai martabat dan kehormatan yang harus dijaga. Quran surah
Al-Isra ayat 70. Terus hak-hak dasar dalam Islam. Pertama, hak untuk hidup. Islam sangat menekankan pentingnya menjaga kehidupan manusia. Quran surah Al-Maidah ayat 32. Terus kedua, hak kebebasan beragama. Islam mengakui kebebasan memilih agama dan tidak boleh ada paksaan dalam beragama. Quran surah Al-Baqarah ayat 256. Terus ketiga, hak atas keadilan dan perlindungan hukum. Islam memerintahkan untuk berlaku adil dan memberikan perlindungan kepada setiap individu tanpa diskriminasi. Quran surah An-Nisa ayat 135. Terus hak atas pendidikan. Islam mendorong setiap individu untuk menuntut ilmu. Hadis menuntut ilmu itu wajib bagi setiap muslim. Terus kelima, hak atas penghormatan martabat. Manusia harus diperlakukan dengan hormat dan tidak boleh dicela atau dihina. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.